Banyak sekali yang terucapkan kata-kata indah, juga akhlak mulia dan perilaku terpuji mereka dalam kehidupan sehari-hari dari bangsa-bangsa yang lama itu. Pepatah Arab mengatakan khudhil hikmah walau min duburil dajjaj. Ambillah kebijaksanaan meskipun keluar dari pantat ayam. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dan Ibnu Majah menyebutkan kebijakan ibarat benda yang hilang milik mukmin dan hanya mukmin yang berhak untuk mengambilnya. Dimanapun orang mukmin mendapatkan, dia paling berhak untuk memiliki, sehingga tidak ada salahnya kita mengambil pelajaran tersurat dari orang-orang yang terlihat gila. Jangan sampai menjeleki negeri sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apakah agama Kristen, pokoknya selain Islam, selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu, itu bisa masuk surga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sebangsa dan setanah. Agama disebut lintas agama. Apakah itu masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Betul nggak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya. Betul nggak? Ada juru kunci-kuncinya. Masuk surga. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Pasti atuh. Para nabi yang lain pasti protes. Betul nggak? Nah, jadi kita ini harus sadar. Jangan saling membenci. Oh, agama ini dibenci, agama ini dibenci. Salah, nggak boleh. Kalau kita berpancasila, jangan sekali-kali menyakiti agama manapun. Tetap kita harus ramah tamah, cinta kasih sayang, sopan santun, dan jaga akhlak. Betul nggak? Itu. Saya ini mau diapakan, Allah yang tanggung jawab, karena tanda tangan. Dengan malaikat saya tanya kepada malaikat, Assalamualaikum ya malaikat Jibril. Aquli inna rahmatan gufran, aquli inna kalimah ummati dunya, makali inna kalia. Sampai putus. Uzur maqala wala tazur mangqala. Perhatikan apa yang dikatakannya dan jangan melihat siapa yang mengatakannya. Banyak sekali orang yang dianggap gila pada ribuan tahun yang lalu, namun ternyata mereka memiliki pemikiran yang cerdas. Bahkan Rasulullah pun pernah dianggap gila oleh kaumnya saat itu dengan ajaran yang dibawanya. Nabi mendapatkan cacian dan cap gila karena ingin menghilangkan kepercayaan masyarakat pada waktu itu. Tetapi kalau sekarang benar-benar saya heran, antara Mama Gufron dengan Rasulullah ini kayaknya sama aja, menyesatkan ajaran nenek moyang, sehingga terjadi upaya untuk menghabisi Mama Gufron dan juga Nabi. Sama, apakah saya juga termasuk gila karena saya juga dikejar-kejar oleh mereka? Coba tolong komentar ya, apakah saya termasuk orang yang gelo. Saya merasa bahwa saya tidak mau gila sendirian, makanya saya melarikan diri. Dan puji Tuhan, anak istri saya telah berhasil mengelabui hampir 2 tahun bagaimana kita sama-sama sepakat untuk membuat upaya jeratan tipu agar 3 putri saya dan istri saya tidak diganggu oleh saudara muslim. Dan nyaho lu,
mau ngomong apa sekarang. Orang-orang yang sudah mewawancarai istri saya ataupun nandar mewawancarai istri saya dengan membuat perut istri saya hamil. Kalau begitu perut istri Saifuddin Ibrahim tuh anaknya siapa katanya. Jadi di edit istri saya perutnya hamil tua waktu itu oleh Nandar. Tapi bagaimanapun saya bersyukur dengan berita-berita semacam itu. Saya tidak menaruh dendam atau benci terhadap saudara muslim yang telah menghina keluarga saya. Namun sekarang saudara tahu bahwa hari ini adalah hari pertama anak-anak dan istri saya membawa masuk sekolah pertama. Dan saya pun ya sekolah juga, sekolah dewasa. Istri saya pun ya sekolah. Saya semangat untuk sekolah lagi karena bersama istri hari-hari kami belajar bersama. Jadi antar anak, kemudian setelah itu sekolah, baru kemudian jemput sampai jam 2. Jadi luar biasa negara ini, MBG memberikan makan yang bergizi itu mulai dari TK sampai selesai SMA. Itu nggak ada ribut-ribut ataupun makanan keracunan ataupun kurang gizi atau apapun saudara-saudara. Dan itu sudah berjalan ratusan tahun yang lalu. Negara ini adalah negara tanpa tipu-tipu, tanpa korupsi, dan semua negara yang menguasai sumber daya alam, sumber minyak, semuanya dibagi rata untuk kemakmuran dan menyiapkan masa depan anak-anak di generasi terus menerus. Saya berdoa dan berharap ada di antara anak-anak saya nanti akan menjadi penginjil, akan menjadi TikToker ataupun YouTubers untuk memberitakan Injil. Saya hanya berdoa, saya hanya berharap Tuhan pasti akan menjawab perasaan cita-cita saya. Demikian juga untuk 3 anak saya yang sudah melahirkan cucu di Indonesia, saya juga berdoa kalau bisa datang ke negeri ini agar anak cucu saya di Indonesia boleh terbang ke sini, dan saya bisa mempetisikan, menjamin mereka bisa datang. Dan luar biasa, setelah istri saya sampai di Amerika, ada 70 negara yang tidak boleh mendapatkan visa Amerika, termasuk Indonesia. Indonesia, saudara-saudara yang mau mengajukan visa, jangan berharap. Kenapa? Karena saya melaporkan Bunda Mila adalah orang yang paling benci dengan kekristenan, benci dengan saya, bahkan dia mengeluarkan uang 3M untuk menembak saya dan Edis TV dan Sofiatul. Ingat ya Bunda Mila ya, banyak orang Islam ya yang tidak jelas statusnya, dan kamu menjadi trigger, kamu menjadi penyebab semuanya ini karena saya melaporkan kamu ke FBI sebagai wanita yang jahat turunan Arab, Jamilah Muhammad ya, Mila Muhammad. Terima kasih ya, kamu akan menuai akibatnya. Dan termasuk sekarang ini Amerika paling benci dengan Muslim, dan sudah sebulan ini 400 imigran
gelap dan yang diduga radikalis akan dikembalikan ke Arab sana. Termasuk kamu Bunda Mila ya. Tunggulah, kejahatan mulut kamu itu akan menyebabkan Nandar, Yusuf PI tidak boleh datang ke sini, Zuma, Somad, Adi Hidayat itu nggak boleh mendapatkan visa Amerika. Karena saya sudah menyampaikan itu. Dan saudara-saudara, apa yang disampaikan Muhammad dan dikatakan oleh Al-Quran itu ayatnya sebagai orang gila sama dengan si Mama Gufron. Sampai putus. Wah ini aneh tapi nyata. Aduh. Saya ngobrol dengan malaikat. Gimana ini perjanjian? Kalau ada apa-apa tanggung jawab. Tanggung jawab. Siap saya ke depan. Saya nanyakan kepada Nabi pertama. Nabi siapa? Nabi Adam alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi Adam alaihi wasallam. Rabbana quli inna rahmatan dunya, quli inna rahmatan dunya Indonesia, quli inna rahmatan tanah Jawi, hum alayya maghfran. Sampai difitnah, dihina, saya aja gilanya pun 3 tahun. Kalau orang masih suhudon kepada saya, berarti sholatnya gugur, ngajinya gugur. Apanya gugur? Gugur, karena apa? Gak ada cinta kasih saya. Saya mendoakan, saya munajat kepada Allah, munajat kepada malaikat maut, nukar nakir, ke malaikat Jibril. Ya Allah, ya Karim, makoli inna rahmatan gufron, la koli inna rahmatan ya malaikat, makoli inna rahmatan ya Allah, wa makoli inna rahmatan ya Rasulullah, makoli inna rahmatan gufron. Alkum wasiri inna kalimah firma Allah. Ya qul aki inna rahmatan Indonesia wa mukon akali inna rahmatan tanah Jawa ma'afuri inna rahmatan lil alamin gufron wa maka hadi inna rahmatan kum ummati mahadadi inna rahmatan gufron la quli inna rahmatan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu aja. Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi Satu kata untuk Mama Gufron, gila. Emang sudah gila. Saya nggak tahu apa yang dikatakan maqalli innaka Rasulullah, maqalli inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih untuk kegilaan bersama ini. Mama Gufron, teruskan perjuanganmu dan sampaikan ceramah-ceramah yang luar biasa ini agar makin banyak saudara muslim terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.